Oke, shalom, selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa dengan Pak di pembelajaran online prakarya. Untuk anak-anak kelas 8 di sini, para sahabat tidak perlu perkenalkan diri lagi karena kalian sudah sering ketemu Pak di tahun waktu kalian kelas 1, sering bertemu dengan Pak, sering bercanda dengan Pak. Rasa Pak tidak perlu perkenalan lagi. Nah, pada pertemuan kali ini, pada semester ini, Pak akan mengasuh pelajaran prakarya untuk beberapa kelas 8. Nah, hari ini kita akan mulai dengan pokok bahasan pertama dan pertemuan kita. Pokok bahasan pertama kita adalah kerajinan dari bahan lunak. Nah, kerajinan dari bahan lunak ini itu adalah kerajinan yang bahan dasar pembuatan kerajinan tersebut terbuat dari bahan lunak atau bahan yang kita biasa sebut dalam bahasa Kupang adalah bahan yang noe-noe. Ya, kita gunakan bahasa Kupang yang supaya kalian lebih tahu tuh noe-noe. Misalnya kalian persis seperti kalian sentuh lumpur, seperti sentuh tanah liat, itu merupakan bahan-bahan yang lunak, yang mudah sekali kalau kita sentuh dia akan mengikuti bentuk sentuhan kita. Nah, itu kalau masalah itu kalian lebih jelasnya nanti kalau kalian bahas dalam pelajaran fisika. Nah, kerajinan yang menggunakan bahan lunak, dari bahannya saja kita bisa tahu itu terbagi jadi dua. Yang pertama itu bahan lunak yang alami dan yang kedua adalah bahan lunak buatan. Nah, bahan lunak alami ini merupakan bahan lunak yang diperoleh dari alam. Yang kedua, dia tersedia secara alamiah dan tanpa campur tangan manusia. Jadi di sini bahan ini tidak ada peran dari manusia untuk mengadakannya dia, tetapi dia sudah diciptakan oleh Tuhan dari sononya. Contohnya nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga itu, bahan lunak ini biasanya dapat dengan mudah ditemukan di lingkungan sekitar kita. Contohnya adalah tanah. Tanah ini setiap hari kita ketemu, setiap hari kita injak. Dan biasanya bahan lunak itu tersedia dalam jumlah yang cukup banyak dan melimpah di sekitar kita. Contoh dari bahan lunak alami ini adalah tanah liat, serat alam, getah, dan kulit. Kalau tanah liat ini kita biasa lihat sehari-hari ya, kita pernah lihat, pernah ketemu, dan kita pernah sentuh juga malah. Kalau serat alam ini mungkin jarang buat kalian untuk lihat. Kalau getah di sini adalah beberapa jenis getah. Tidak semua jenis getah itu bisa digunakan sebagai bahan kerajinan ya anak-anak. Tapi ada beberapa jenis getah. Misalnya getah karet, itu salah satu contohnya. Kemudian ada bahan kerajinan kulit. Kulit di sini jangan kalian berpikir kulit manusia ya. Anak-anak, memang zaman dahulu pernah sih kulit manusia digunakan sebagai bahan kerajinan. Tapi untuk sekarang ini tidak lagi. Kulit di sini biasa digunakan adalah kulit hewan. Hewan di sini bisa saja sapi, kerbau, atau kadang-kadang mereka menggunakan kulit-kulit tumbuhan, kulit daun, kulit batang-batang tumbuhan, atau kita kenal kalau di sini ada yang dari alor. Biasanya mereka membuat baju, pakaian adat mereka itu dari kulit kayu. Nah, itu adalah salah satu contoh kerajinan bahan lunak yang alami. Kemudian ada bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan ini melalui proses pengolahan, kemudian telah ditambah dengan zat kimia, kemudian dari segi ketahanannya dia lebih tahan lama dari bahan lunak alami, kemudian dia memiliki nilai fungsional dan praktis. Itu bisa kalian baca pada buku kalian di buku prakarya pada buku Erlangga di halaman 4 dan 5. Kemudian contoh dari ini adalah bubur kertas, lilin, plastisin. Lilin ini bisa kita temukan secara alami ya dari getah, dari hasil lebah madu. Tapi untuk bisa menjadi lilin dia harus dicampur dengan bahan-bahan kimia. Bubur kertas pun juga sama ya. Kenapa harus dicampur dengan bahan kimia? Supaya dia lebih kuat, lebih tahan lama. Sehingga dari dia yang bentuk bubur ini, kalau tidak ditambah dengan bahan kimia, waktu dia dibentuk dia tidak akan bertahan lama. Artinya dia akan seperti kita susun pasir atau batu tanpa zat kimia, tanpa semen,
lama-kelamaan kita bisa dengan mudah terkikis. Plasticine pun juga sama. Kalau pada buku Erlangga kalian itu lebih banyak contohnya lagi. Harap kalian belajar untuk membaca. Kemudian kerajinan bahan lunak alami, dari bahan lunak alami itu ada beberapa. Yang pertama itu kerajinan tanah liat. Contoh dari kerajinan tanah liat ini kita biasa sering ketemu itu adalah, kalau saat-saat sekarang tidak lagi di kota itu jarang sekali terlihat, jarang sekali digunakan, itu adalah garabah dan jenis yang lain, atau biasanya tembikar dan segala macam. Kemudian ada kerajinan serat alam, itu banyak juga kita temukan. Kemudian ada kerajinan kulit. Nah, kerajinan kulit ini yang sangat-sangat dekat sekali dengan kita. Contohnya adalah sepatu kulit yang biasa Pak pakai, Pak gunakan sebagai di sekolah itu merupakan bahan dari kerajinan kulit. Atau kalian beli jaket kulit, itu merupakan kerajinan dari bahan kulit ini ya. Dompet dari kulit itu pun merupakan kerajinan kulit. Hanya cara pembuatannya saja yang berbeda. Kemudian ada namanya kerajinan bahan lunak buatan. Bahannya dari lunak buatan itu yang pertama ada kerajinan gipsum. Itu bisa kita ketemukan sekarang lagi ganas sekarang, pembuatan-pembuatan tembok dari gipsum dan segala macam. Kemudian ada kerajinan lilin. Kerajinan lilin ini yang kalau gipsum ini mungkin terkenal itu baru beberapa abad lalu, tapi kalau kerajinan lilin ini sudah terkenal sangat lama ya. Malah sampai sempat dibuat film, salah satu film horor itu Rumah Lilin, sempat tenar, mungkin kalian tidak pernah nonton, tapi kerajinan lilin ini sudah dikenal sangat lama. Kalau di Cina dulu, zaman dahulu mereka biasa membuat kerajinan lilin ini untuk mengenang keluarga mereka meninggal. Misalnya keluarga mereka ada yang meninggal, mereka sangat sayang, mereka melapisinya dengan lilin untuk disimpan di rumah sehingga mereka masih bisa melihat. Kemudian itu sudah pertemuan kita hari ini. Materi kita selesai di sini. Pak harap kalian bisa belajar untuk lebih jelas tentang bagaimana pembuatan kerajinan bahan alami, bahan buatan, bahan lunak buatan. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, tugas kalian adalah dari penjelasan hari ini kalian mengkategorikan beberapa jenis atau beberapa jenis bahan kerajinan yang merupakan bahan terbuat dari bahan lunak dan buatan dan bahan lunak yang alami. Pak harap tugasnya bisa dikirim lewat via WA. Teman kita sampai di sini. Shalom dan